Oke, ditutup dulu suaranya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung di Zoom Meeting edisi tanggal 29 ya, benar ya? 29 Oktober 2022 dan materi kita adalah terapi IHT, Istighfar Ho'oponopono Tapping. Jadi minggu lalu Anda sudah praktek Ho'oponopono kepada anak ya, kepada orang lain. Saya pengen ngebedah lebih lanjut teman-teman semua tentang metode terapi ini. Ini luar biasa ya, bisa kita pakai sebenarnya bahkan untuk sakit fisik. Siapa di antara Anda yang sedang sakit? Izin boleh Pak. boleh raise hand. Yap. Izin Pak, Bapak salah share YouTube buku kerja 1 ke kelas afirmasi online. Iya, itu sengaja biar orang lain pada nonton, nggak apa-apa. Boleh di-share ke ini juga ya, ke yang lain ya. Siap, makasih Pak. Karena ini kita mau ngebahas salah satunya adalah istighfar. Nah, istighfar itu mudah-mudahan jadi kebaikan untuk semua ya. Kayak gitu. Terima kasih sudah diingatkan, nggak apa-apa. Nanti kalau saya gitu lagi, ingetin lagi aja. Jangan-jangan bukan nggak sengaja ya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman semua, saya pengen mundur dulu ngebahas Ho'oponopono. Bagaimana Ho'oponopono ini dipraktekkan ya. Jadi dulu teman-teman semua, saya tahu Ho'oponopono itu dari buku Expert Miracle. Nah, buku Expert Miracle itu seperti apa bukunya? Saya buka ya. Buku Expert Miracle. Mana lagi bukunya? Penulisnya ada yang tahu nggak Expert Miracle? Siapa, Mi? Joe Vitale ya. Nah, ini nih. Oke, saya share ya. Jadi bukunya itu, nah Anda ngelihat ya, ininya, bukunya. Nah, jadi saya tahu Ho'oponopono itu dari buku Expert Miracle. Kayak gitu ya, di buku Expert Miracle itu ternyata ada metode yang disebut Ho'oponopono. Ho'oponopono itu untuk mencapai keajaiban. Kurang lebih seperti itulah. Sembuh dari penyakit dan lain sebagainya ya. Nah, di buku itu diceritakan bagaimana seorang Joe Vitale tahu Ho'oponopono. Nah, kemudian dia cerita bahwa dia kenal dengan Dr. Hewlett. Nah, ini nih di buku itu Dr. Hewlett. Beliau sudah meninggal ya tahun 2022 kemarin. Jadi di sebuah seminarnya Joe Vitale itu nanya, adakah sebuah metode yang paling efektif untuk menyembuhkan, mengikhlaskan, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu peserta mengatakan ada, yaitu metode Ho'oponopono. Apa itu Ho'oponopono? Akhirnya dipertemukan Joe Vitale sama Dr. Hewlett. Nah, ternyata teman-teman semua ini ceritanya menarik nih tentang Ho'oponopono ini. Ceritanya menarik. Jadi, Dr. Hewlett itu pernah menangani pasien rumah sakit jiwa yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Oke, pasien rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu pasiennya gilanya itu gila menyerang, gila menyakiti.
Jadi bukan gila misalkan dia ngomong sendiri, enggak. Gilanya itu udah taraf pada menyerang. Sampai kemudian mulutnya itu ditutup ya, supaya enggak menggigit. Tangannya itu pakai baju yang enggak ada lengannya loh, yang terikat gitu. Terus ada lagi yang kakinya dikerangkeng. Nah, mereka itu apa bisa dibilang pakai obat-obatan penenang semuanya, si pasien-pasien itu. Nah, sampai kemudian ada ininya siapa perawat-perawatnya supaya mereka selamat, mereka berjalan di lorongnya dengan cara menempelkan badan ke tembok lorong, kebayang nggak? Dengan pelan-pelan. Karena takut gitu. Dan banyak sekali dokter-dokter yang bertugas di situ mengundurkan diri, termasuk juga perawat-perawat yang mengundurkan diri. Ada alasannya mau nikah lah, alasannya sakit lah, alasannya kucing melahirkan lah, macam-macam. Pokoknya dibikin alasan sampai bisa inilah, bisa keluar dari situ. Nah, karena nggak ada lagi, Dokter Hewlen lah kemudian yang dihubungi, diminta untuk memimpin rumah sakit itu. Nah, yang menarik teman-teman semua, Dokter Hewlen itu tidak pernah berinteraksi dengan pasien-pasiennya, tidak pernah. Setiap pagi dia duduk di kantornya, di ruangannya, lalu dia membaca tuh riwayat penyakit pasien, kan ada. Pasien ini pernah menyerang ini, pasien ini ditinggalkan kedua orang tuanya, pasien ini macam-macam lah. Riwayat penyakitnya dibaca. Oke. Lalu sambil dia membaca riwayat penyakit, dia kemudian membayangkan orangnya seketangkep pikiran aja, lalu diucapkan Ho'oponopono sampai lega. Diucapkan Ho'oponopono sampai lega. Aku mengasihimu, misalkan namanya Deden gitu ya, namanya pasiennya. Aku mengasihimu Deden, aku menyesal. Maafkan aku Deden, terima kasih. Berulang-ulang sampai dia ngerasa lega. Walaupun di buku itu nggak disebutin sampai merasa lega, enggak. Pokoknya diucapkan berulang-ulang. Besoknya dia ke list berikutnya yang belum dilakukan. Besoknya ke list berikutnya yang belum dilakukan. Sampai kurang lebih ada sekitar beberapa bulan, saya lupa beberapa bulan. Ternyata seluruh pasien rumah sakit jiwa itu dinyatakan sembuh semuanya. Dinyatakan sembuh semuanya. Kayak gitu. Padahal nggak ada satupun yang ditemui. Nah, pertanyaannya kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa kayak gitu? Jadi sebenarnya awal tahu Ho'oponopono itu buat apa? Penyembuhan fisik, penyembuhan mental, bahkan ke orang lain, bukan ke diri sendiri, tapi ke orang lain loh. Awalnya saya taunya. Oh, si Anu sakit, oke, kita Ho'oponopono orang itu. Sampai di sini paham? Oke, sekarang Paham. pertanyaan saya, apa kesimpulan Anda dari materi barusan? Apa kesimpulan Anda? Anda ketik, ayo kalau emang paham. Apa kesimpulan Anda? Silakan Anda ketik. Apa kesimpulan Anda? Oke, kita lihat ya. Ada yang ngetik nggak? Oke, mengobati penyakit bisa dengan terapi, bisa mengobati orang lain dengan Ho'oponopono dari jarak jauh. Oke, benar. Allah kuasa terapi orang lain, apalagi menterapi diri sendiri. Setiap rasa sakit bisa dilakukan Ho'oponopono sampai lega. Serius terapi Ho'oponopono-nya, Pak. Lebih konsisten lagi. Ho'oponopono bisa menyembuhkan penyakit. Ho'oponopono bisa menyembuhkan orang lain, baik fisik maupun mental. Iya. Untuk menyembuhkan orang gila aja bisa, apalagi untuk menarik rezeki. Saya malah kepikiran untuk nyembuhin orang gila aja bisa, apalagi orang yang nggak gila. Bener nggak? Bisa menyembuhkan penyakit orang gila tanpa benar langsung. Oke. Kenapa saya minta Anda untuk bikin kesimpulan? Nah, ini teman-teman semua metode belajar. Anda bikin kesimpulan. Jadi setiap kali saya ngomong, oke, Anda bikin materinya, kisi-kisi materi apa yang saya sampaikan Anda tulis gitu loh. Itu cara belajar, teman-teman. Nah, insya Allah Anda ingat. Oke. Nah, sekarang
apa rahasia kekuatan Ho'oponopono? Jadi banyak orang yang kemudian mereka juga praktek Ho'oponopono tapi nggak membuat mereka tambah kaya, teman-teman semua. Kenapa? Sasarannya salah. Saya tunjukin ya. Saya tunjukin. Nah, ini YouTube ya. Kita cari di YouTube Ho'oponopono. Anda bisa ngelihat ini nggak? Bisa Pak. Bisa ngelihat nih ya. Nah ini nih. Banyak Ho'oponopono itu teman-teman semua. Metode Ho'oponopono part 1. Oke, banyak sebenarnya. The power of Ho'oponopono kayak gitu ya. Ini saya juga masuk ada di sini. Ho'oponopono. Kurang lebih sebenarnya banyak Ho'oponopono tuh ya. Mantra ajaib. Mantra ajaib buat hidup kainan bebas penyakit. Nah, saya mau ngajarin kepada Anda bagaimana kemudian mempraktekkan Ho'oponopono supaya efektif. Kenapa? Karena saya sudah praktek teman-teman semua dan saya mau berbagi kepada Anda. Nah, jadi caranya gimana? Jadi teman-teman semua, Dr. Hewlen tetap membaca riwayat penyakit. Sebenarnya pada saat Anda berucap, oke, Anda butuh gambaran pikiran. Biar arah ucapan ini ditujukan kepada apa. Jadi sebenarnya ketika berucap itu Ho'oponopono, maka, nah, berucap kan bisa Ho'oponopono ya, maka berucap bisa Ho'oponopono. Contoh gini, berucap itu. Contoh begini, yang itu bagus. Nah, Anda kan mesti punya gambar pikiran, yang itu bagus tuh yang mana, gitu kan. Tapi kalau seandainya Anda sambil membayangkan, misalkan baju biru saya, katakanlah ya. Anda membayangkan dalam pikiran Anda baju biru saya. Lalu Anda mengatakan yang itu bagus, berarti maksudnya kepada baju biru saya. Jadi fokus pikiran atau gambar pikiran itu memberikan arah apa yang Anda ucapkan. Maka semakin detail gambarannya, semakin ucapannya benar-benar nembak. Bahasanya gitu ya, nembak. Kayak gitu. Jadi keberhasilan Ho'oponopono manakala gambarannya jelas, teman-teman semua. Nah, gambaran apa? Kayak gitu. Berarti pada saat Ho'oponopono, gambarannya jelas. Nah, ini teman-teman semua. Mesti gambarannya jelas. Contoh, Anda sedang sakit flu, berarti yang Anda gambarin apa? Nah ini teman-teman semua. Apakah Anda membayangkan, mohon maaf ya, ingus keluar dari hidung? Boleh. Lalu Anda Ho'oponopono, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Atau katakanlah Anda demam tinggi, Anda bayangkan misalkan sesosok tubuh dibungkus dengan selimut, misal, boleh. Jadi pokoknya gambarannya mesti jelas. Nah, ketika Anda ingin menterapi orang lain, berarti gambaran orang lainnya jelas. Nah, tapi yang dimaksud terapi orang lain itu apa? Yang dimaksud terapi orang lain adalah berarti ada penyakit orang lain atau ada keluhan. Nah, keluhan orang lain. Jadi yang dibayangkan adalah keluhannya, apa yang dianggap masalah. Apa yang dianggap masalah. Apa yang dianggap masalah. Contoh misalkan, Pak, anakku ini sering mencuri, ngambil uang. Bayangkan anaknya lagi ngambil uang, lalu ucapkan Ho'oponopono. Pak, anakku ini sering dibully orang. Bayangkan seorang anak kecil lagi dibully orang. Dibully orang kan butuh gambar. Apakah dia dijitak kepalanya, apakah dia sedang dilemparin sama kertas, apakah dia sedang dikerubutin teman-temannya, ditonton dan ditertawakan. Apapun itu, gambarnya lalu Ho'oponopono. Jadi gambarnya jelas, masalah ingin diselesaikannya jelas. Nah, teman-teman semua, saya akui tantangan Anda adalah menentukan gambar yang jelas. Itu sebabnya dalam program 30 hari terapi, Anda diberi gambaran-gambaran yang jelas. Gambaran apa? Gambaran dalam kandungan. Benar teman-teman semua? Itu kan detail banget dalam kandungan posisinya seperti apa. Anda tinggal ngikutin dan banyak orang yang nangis, nggak nyangka kan? Ada yang sudah melewati terapi dalam kandungan? Mbak Sudah, Sylvia,
Ada, Oke. Pak. Gimana rasanya? Coba seseorang berbicara. Saya sudah pernah, Pak. Sylvia Mela, gimana rasanya terapi dalam kandungan? Itu emosinya luar biasa. Oke. Seperti apa luar biasa itu? Saya mengingat dalam kandungan, Mm-mm. kemudian ayah datang, ngelus-ngelus. Mm-mm. Sebentar. Ini ada suara yang lain nih. Bentar ya. Selain Mbak Sylvia, coba ditutup suaranya. Silahkan Mbak Sylvia. Ya, saya membayangkan saya sedang berada dalam kandungan ibu. Mm-mm. Kemudian ayah datang mengelus-ngelus perut ibu. Mm-mm. Sebelum ayah datang itu saya emosinya udah ini Pak, udah keluar. Mm-mm. Nah, sampai beberapa menit lamanya, kemudian ayah datang mengelus perut ibu, dan itu semakin memuncak emosinya. Lalu saya ini semakin memuncak, saya langsung ini istighfar. Oke. Setelah istighfar baru keluar bayangan atau gambaran yang positif. Oke. Sayang Baik. ibunya gitu. Oke. Nah, padahal kan sebenarnya nggak tahu ya kejadian saat Mbak dalam kandungan itu seperti apa, benar nggak? Benar, Pak. Tapi itu dibayangin aja dan entah kenapa itu malah jadi emosional. Kayak gitu ya. Oke. Terima kasih ya. Terus Mbak Yeni terapi dalam kandungan selalu menangis, Pak. Wah, bentar nih. Kalau selalu menangis berarti belum beres nih. Mbak Yeni. Ini kalau selalu menangis berarti belum beres dong, Mbak Yeni. Wah, gitu Sampai ya, sekarang Pak? sampai sekarang belum beres, Mbak Yeni. Maksudnya itu belum sampai lega. Udah lega, Pak. Waktu terapi saya lega. Terus kalau lagi, saya ulangin lagi gitu. Ibu Ya, duduk di kursi. kayaknya Terus bukan nangis lega. lagi. Enggak, itu belum lega, Mbak Yeni. Udah sejam juga, Pak. Enggak, berarti Belum tambahin ya? 3 jam. Wow, keren. Siap. Iya. Karena Mbak Yeni kayaknya penolakannya justru dalam kandungan, Mbak Yeni. Dugaan saya. Ngerti nggak penolakan dalam kandungan? Kira Ngerti? apa ya? Bisa jadi emosi apa ibu sedang nggak enak hati saat mengandung Yeni. Paham? Paham. Kan seorang ibu bisa jadi emosinya nggak enak saat mengandung anaknya. Ya, iya, Pak. Kayak Ada gitu. saya bayangin. Kadang ibu Nah, menangis kayak gitu. kayaknya seorang Yeni ngerasain tuh. Itu mesti diberesin. Jadi terapi yang lain abaikan dulu, Mbak Yeni. Iya, Pak. Oke, Itu dulu siap. ya. Itu sering saya ulang tuh, Pak. Oke, itu Kadang berarti pokoknya belum lega banget, terus aja. Bukan agak legaan ya. ya Bukan lega. lega Kadang-kadang banget. waktu tuh terang rasanya gitu. Itu kan lega tuh, Pak. Kalau kita ngerasa terang kayak gitu. Beda. Siap, Belum, Pak. terus aja ulangi ya. Siap. Oke, sip gitu ya. Ya, Pak. Nah, jadi teman-teman semua, ketika kita melakukan Ho'oponopono, maka kan Ho'oponopono itu aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Maka teman-teman semua, kalimat ini, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Nah, pernyataan ini ketika Anda ngebayangin sebuah objek seolah-olah aku mengasihimu, titik-titik, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Nah, ini sebenarnya kalimat afirmasi teman-teman semua. Di mana ketika perasaan yang di dalam merasa tidak begitu akan ada reaksi. Contoh, seorang anak perempuan membayangkan orang lain yang pernah menyakiti dia waktu dia masih kecil, yang pernah melecehkan dia waktu dia masih kecil. Maka dia mengatakan aku mengasihimu. Oh, itu kan pemberontakan di dalam, anjrit, enggak gitu kan. Aku menyesal, tai lu gitu. Sampai kasar gitu. Karena mohon maaf pelecehan gitu ya pengalamannya. Maafkan aku, enggak, terima kasih. Tapi penolakan-penolakan itu membuat guncangan dalam badan, makanya nangisnya luar biasa, paham? Nangisnya luar biasa. Jadi ketika Anda menangis berarti benar, ketika Anda sesak berarti benar. Oke, ketika emosinya keluar berarti benar aku mengasihimu. Nah,
Pada saat memuncak ini, ganti teman-teman semua kata-katanya dengan istighfar. Kayak gitu. Bagi yang bukan Islam, Anda boleh lanjutin dengan kata-kata Ho'oponopono. Bagi Anda yang Islam, yang Muslim, Anda ganti dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan pengalaman buruk yang pernah Anda alami menjadi penggugur dosa-dosa Anda. Setuju ya? Kayak gitu. Jadi kita udah pakai metode spiritualnya juga ya. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Setelah Anda lega gimana? Setelah Anda lega ganti dengan sholawat. Ganti dengan sholawat. Kayak gitu ya. Ganti dengan sholawat. Setelah sholawat, balik lagi. Setelah sholawat, Anda ngerasa lega, balik lagi ke Ho'oponopono ini. Oke. Seperti itu. Kenapa ya Pak semua Ho'oponopono rasanya hambar? Hambar udah bener. Ini tinggal nambah waktu. Bagaimana cara mengetahui kalau kebetulan terapinya sudah beres atau lega? Saya tanya Mbak Ririn. Bagaimana Anda tahu kalau makan udah kenyang? Bagaimana Mbak Ririn tahu kalau makan udah kenyang? Taunya dari mana? Perutnya terasa nggak penuh gitu, Pak. Nah, kurang lebih seperti itulah. Iya. Kalau lega, dadanya terasa lapang. Iya. Kayak gitu ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Itu pengalaman subjektif. Ho'oponopono sakit fisik sampai lega atau sampai sembuh? Sampai lega, sampai Anda ikhlas dengan sakit itu. Kalau ikhlas, sembuh sendiri. Nah, sekarang kita lihat fokus ke gambar pikiran. Ketika Anda berjerawat, apa yang Anda bayangkan? Saya tanya, ketika Anda berjerawat, apa yang Anda bayangkan? Silahkan tulis. Waktu Anda pernah jadi remaja, pernah nggak? Mungkin Anda berjerawat. Apa yang Anda bayangkan? Malu. Malu karena nggak pede karena apa? Tidak cantik karena apa? Muka jelek karena apa? Ini benjol-benjol. Karena jerawat. Berarti gambaran Anda kepada jerawat. Benar? Ketika Anda berjerawat, gambaran Anda kepada jerawat. Benar ya? Gambaran pikiran akan menjadi destinasi. Oke, hukum pikiran. Jadi pada kasus seseorang berjerawat, maka pikiran semakin membayangkan. Karena dia semakin membayangkan, maka menjadi destinasi. Si jerawat nggak sembuh-sembuh. Lama sembuhnya, tambah banyak. Benar teman-teman semua? Kenapa? Karena dikasih pupuk. Lewat apa? Semakin dibayangkan. Bagaimana kalau seandainya Anda berjerawat tetapi Anda abaikan? Maka tubuh punya mekanisme menyembuhkan dirinya sendiri. Ingat ketika kulit Anda terkelupas atau terluka, sel darah putih akan menyerang bakteri, sel darah merah menutup kembali. Kurang lebih seperti itu. Masih ingat nggak SD? Kita punya mekanisme menyembuhkan dirinya sendiri. Benar nggak? Setuju nggak Anda bahwa tubuh punya mekanisme menyembuhkan dirinya sendiri? Oke. Jadi, kenapa kok tubuh tidak sembuh-sembuh? Sebab memang dibayangkan penyakitnya. Apa yang paling sering Anda bayangkan, itulah yang terjadi. Apa fungsi Ho'oponopono untuk menghapus gambaran itu? Makanya, gambar-gambar negatif hilang sendiri ketika setelah praktek Ho'oponopono. Berganti gambaran positif. Benar, teman-teman? Kayak gitu ya. Nah,
Kalau di Ho'oponopono, poinnya lebih kepada memaafkan, menerima, kayak gitu. Jadi ketika Anda memaafkan, itu sudah tidak jadi isu lagi. Ketika Anda menerima diri sendiri, itu sudah tidak jadi isu lagi, sehingga Anda tidak terbayang dengan si jerawatnya. Anda lupa dengan jerawatnya. Karena Anda nggak mikirin lagi, akhirnya Anda mengizinkan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi sampai kapan ketika Anda sakit, Anda Ho'oponopono sampai Anda merasa lega. Nanti sakit itu nggak jadi isu lagi. Pak, saya sakit bikin status biar didoakan orang lain. Berarti sepanjang orang lain berdoa, artinya Anda sakit dong. Ini sama dengan saya menceritakan masalah saya agar dapat simpatik orang lain. Berarti ini sama aja ngundang simpatik dengan cara apa? Menderita. Nah, bisakah saya Ho'oponopono lagi anak saya yang sudah 23 tahun? Bukan bisa atau enggak, Mbak Ririn, tapi kerjakan saja. Kayak gitu. Ini justru dari pertanyaannya aja udah salah. Tujuan Ho'oponopono adalah membuat kita ikhlas. Sepanjang kita belum ikhlas, maka lakukan Ho'oponopono. Masalah sembuh atau enggak, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman semua. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Pak, Ya. maaf nggak buka kamera. Sepanjang terapi selama 10, sudah masuk 10 bulan ini ya Pak. 10 bulan, luar biasa. Luar biasa ininya apa? Menghapus imajinasi negatif selingkuhan itu Pak. Oke. Sepanjang perjalanan ini ya, kemarin itu istilahnya Allah itu kayak ngebuka diri saya dari berbagai macam kejadian gitu Pak. Akhirnya tentang prasangka ini ya Pak. Ternyata kan kita tuh kalau dengerin tuh kayaknya udah ya, oh iya aku jelasin gitu. Kan pada kenyataannya kalau lagi nggak ada materi kan beda ya Pak. Nah, itu manusiawi lah, manusia normal ya Pak ya. Nah, naik turun kemarin itu akhirnya prasangka buruk kemarin, apa sih prasangka buruk yang dulu kan yang saya ini tuh cuman ketakutan, kecemasan. Jadi prasangka buruk yang bagaimana nih akhirnya terjawab Pak. Masya Allah. Jadi gambaran negatif dulu saya sebelum menikah, negatif dan sebagainya itu terjawab Pak. Terjawab ketika saya ngobrol dengan suami, ada perilaku suami yang hampir mirip dengan kakak dan di masa lalu lah, itu saya obrolin dan alhamdulillahnya suami itu mengakui. Itu antara pahit manis apa ya rasanya. Jadi saya bilang begini sama suami, saya berterima kasih sama Allah, bahkan saya berterima kasih dengan kamu, walaupun ini ya saya minum kopinya pahit bener. Tapi saya pelan-pelan saya minum untuk saya menikmatnya kopi pahit Pak. Karena kalau nggak saya menikmati kopi pahit itu saya nggak tahu makna hikmahnya. Yeah. Akhirnya kalimat-kalimat Bapak itu jadi terprogram di pikiran bawah sadar saya yang, oh ini nanti kalau saya menerapkan ke anak jadinya oh begini. Kan sampah emosi negatif yang kemarin kan namanya dimutasi ya Pak, ya kadang diterima, kadang ketolak, kadang ya begitu. Saya merasakan itu sih kemarin. Kadang nggak apa ya didengar tapi tuh mempraktekannya bukan berat Pak, penolakan di dalam diri itu. Jadi kayak memanipulasi diri sendiri untuk menghibur diri loh Pak, untuk menghibur diri saya. Ketika semua, jadi Allah tuh kayak, kamu nggak percaya ya, saya tunjukin lagi. Kamu nggak percaya, saya tunjukin lagi. Akhirnya ditunjukin semuanya. Itu jadi saya yang, oh ini titik baliknya ya, gitu Pak. Jadi sekarang itu rasa di diri saya tuh tinggal kayak penerimaan loh Pak. Penerimaan yang
oke, kamu punya goals, kamu punya tujuan, kamu sekarang sudah tahu kesalahan dulu di masa lalunya bagaimana. Ini kayak step selanjutnya saya nih Pak, yang saya tanyakan itu. Karena semuanya sudah terbuka. Oke. Ya, menerima hal buruk saya kecewa normal kan Pak? Normal kan Pak? Nah, Ya. tinggal itu sih Pak saya itu sekarang itu. Tinggal itu yang emang ingin saya lega selega-leganya, akhirnya kan kayak melepas kemelekatan di hati. Oke. Sip, itu aja? Ya, Oke. Baik. Teman-teman semua, saya tanya, Anda jawab. Anda jawab. Jawab dengan angka. Semuanya wajib menjawab. Semuanya wajib menjawab. Dalam skala 0 sampai 10, seberapa bangga Anda terhadap diri sendiri? Dalam skala 0 sampai 10, seberapa bangga Anda terhadap diri sendiri? Anda jawab dengan cepat, jangan nyontek, jangan nunggu, jangan mikir. Ayo cepat, ada 94 orang di sini. Bagi yang nonton di YouTube, Anda jawab cepat. Ayo, nggak boleh mikir. Bagi Anda yang nonton di YouTube, silahkan jawab cepat. Oke, ini ada 94, 93, yang jawab 78, berarti sisanya nggak ngejawab ya. Oke, baik. Dalam skala 0 sampai 10, seberapa bangga Anda terhadap diri sendiri? Dinar Karawang kenapa jawab 20? Mintanya 1 sampai 10. Oke. Seberapa bangga? Yang kedua, dalam skala 0 sampai 10, seberapa memaafkan Anda terhadap kesalahan diri sendiri? Jawab sekarang. Seberapa memaafkan? Seberapa memaafkan Anda terhadap kesalahan diri sendiri? Silakan jawab semua teman-teman. Dalam skala 0 sampai 10, seberapa memaafkan Anda terhadap kesalahan diri sendiri? Oke. Sekarang sudah. Stop. Kita akan bikin pertanyaan baru. Stop ya, jangan ada yang ngetik lagi ya. Sekarang, dalam skala 0 sampai 10, seberapa mencintai Anda terhadap diri sendiri? Seberapa cinta Anda terhadap diri sendiri? Silakan jawab. Seberapa cinta Anda terhadap diri sendiri? Oke. Nah, teman-teman semua, kalau dalam pertanyaan semacam ini, bisa jadi itu jawaban sadar Anda, meskipun bisa jadi juga jawaban tidak sadar Anda. Tapi kita akan bikin sebuah gambar, teman-teman. Ada sebuah gambar, tugas Anda adalah memaafkan tokoh-tokoh di bawah ini. Anda bayangkan seorang ibu, seorang ibu, berpegangan kepada tembok, ini ada tembok, lalu di sebelahnya ada dia memegang sapu, mau nyapuin, kurang lebih seperti itu.
dan dia sedang perut besar. Di mana perut besar itu adalah Anda dalam janin itu. Gambar ini Anda ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Oke. Silahkan Anda bayangkan gambar seorang ibu sedang menyapu, tapi dia sepertinya kerepotan, kelelahan, atau pegel kakinya sampai dia harus memegang ke tembok atau bersandar ke tembok sebelah tangan. Dan kita ucapkan bareng-bareng terhadap gambar ini, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu, Ibu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu, Ibu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. 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 Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Astagfirullahalazim. 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 Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu, Ibu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu, Ibu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu, Ibu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu.
Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku, Ibu. Terima kasih. Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku. 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 Terima kasih. Astagfirullahaladzim. 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 Aku mengasihimu, Ibu. Aku menyesal.
Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu, Ibu. Aku menyesal. Maafkan aku, Bu. Terima kasih. Astagfirullahalazim. 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 Oke, teman-teman semua ya. Sekarang tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan lewat mulut. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang. Hembuskan lewat mulut, lafazkan hamdalah. Bu, siapa nih ya? Bu Kuswartiningsih, gimana rasanya? Bu Kuswartiningsih, gimana? Udah buka suaranya deh. Belum lega. Belum lega. Nah, ini yang dimaksud belum tenang nih. Bu Kuswartiningsih belum tenang, belum lega. Nanti diulangi lagi ya, Bu ya. Oke. Nanti Bu Kuswartiningsih ulangi lagi gambar itu. Sesak nafas, oke, nggak apa-apa. Nah, Hani Malia biasa aja berarti udah clear. Nggak ada isu di situ. Kayak gitu ya. Mbak Eka, gimana rasanya Mbak Eka? Eka Anggraini. Awalnya biasa aja sih, Coach. Tapi air mata keluar sendiri, tapi alhamdulillah sudah lega. Oke. Nah itu dia, jadi jangan dianalisa. Misalkan nih air mata keluar sendiri, kenapa ya? Udah biarin aja. Kayak gitu ya. Kadang perasaan kita memang dipres. Perasaan kita dipres sampai kita nggak kenal. Nah ini dikeluarin lagi. Oke, terima kasih ya Mbak Eka ya. Saya baru lihat gambarnya, udah nangis, tapi sekarang udah lega Pak, alhamdulillah. Belum lega, saya malah seneng banget rasanya, malah muncul bermain sama ibu, muncul kenangan indah bersama ibu. Nah, Santi Wijaya ini yang disebut clear, ini yang disebut rilis. Jadi gambar tuh malah berubah sendiri. Berubah sendiri. Neneng belum lega, masih ada yang mengganjal di dada. Nah, Neneng nanti dipraktekin lagi ya. Gambar itu diterapi lagi ya. Iya, Pak. Alhamdulillah saya sudah biasa aja Pak, karena bagian ini udah 3 kali diterapi. Nah, ini nih bagus nih. Jadi terbayang pengorbanan lainnya dari ibu. Nah, Mbak Rini, berarti bayangkan tuh pengorbanan apa aja dari ibu. Oke. Nah, lanjut. Masih nangis aja, kata Hana. Nggak apa-apa, Hana. Bagus, Mbak Hana. Kepuasan saya 10, saya nggak ikut praktek, nggak apa-apa. Situasi tidak kondusif, nggak apa-apa. Kalau nggak kondusif, ya misalkan Anda lagi di tempat kerja, wah kalau nangis, wah gimana repot. Nggak apa-apa ya. Anda dalam perjalanan, nggak apa-apa. Menangis dan bersendawa, bagus ya. Izin Pak Sofyan. Silakan. Saya sekarang lagi nungguin nenek di rumah sakit. Jadi saya membayangkan ada ibu hamil lagi berdiri di dinding, lagi nyapu. Itu tidak ada emosi. Jadi saya coba ganti dengan gambar ibu. Ibu kandung sedang menyapu. Di situ baru naik emosinya sedikit. Kemudian datang ayah menghampiri, semakin memuncak emosi. Lalu gambarnya berganti, malah saya yang jadi posisi ibunya. Nggak apa-apa, biarin aja. Tapi sampai lega, mesti sampai lega nih. Iya, makasih Pak. Oke. Awalnya saya membayangkan gambar, tapi entah kenapa saya membayangkan ibu sedang dirawat di ICU sebelum meninggal. Nggak apa-apa, gambar berubah sendiri, nggak masalah ya. Pak, saya di tempat kerja belum bisa melakukan terapi, nggak apa-apa.
Saya masih menangis aja Pak kalau lihat gambar itu, rasanya selama ini saya kurang sayang sama ibu. Nah ini teman-teman semua, ini yang saya maksud sebenarnya. Tanpa disadari, Anda menghakimi diri sendiri karena aku belum membahagiakan ibu, benar nggak? Aku belum membalas pengorbanan ibu. Sehingga nggak sadar, menghakimi diri sendiri itu menganggap bahwa aku tidak layak. Nggak sadar, teman-teman. Nah, ini yang ingin saya terapi. Rasa tidak layak Anda dari mana? Dari persepsi Anda terhadap ibu. Nah, makanya dalam kandungan tuh. Ya Allah, saya merasakan saya merasa bersalah saya sama ibu, Pak. Banyak hal yang saya ingat, hal kekerasan yang pernah ibu saya lakukan, Pak. Dan ada juga gambar perjuangan ibu saya. Saya sering hoponopono ke ibu, tapi masih emosi lihat gambar itu. Berarti belum beres. Lakukan aja terus-menerus. Nggak apa-apa, teman-teman semua. Sampai clear. Ketika clear itu beban kita tuh kayak hilang banyak, teman-teman semua. Kayak ringan aja nanti itu ya. Nah, sekarang gambar kedua, teman-teman semua. Ini saya hapus dulu ya. Ini gambar kedua. Ada seorang bayi baru lahir. Oa-oaan. Gimana ya gambar kakinya yang... Ini maaf nih ya. Ini bukan gambar congcoran kan. Dibungkus aja Pak, bayi kan biasanya di bedong. Oh, di bedong. Oke, gambar bayi. Maksud saya tuh bayinya itu kayak oa gitu maksudnya. Di bedong ya. Di bedong dibungkus gini. Oke, kita cari gambar bayi aja deh. Biar aman. Kita cari newborn baby. Nah, ini teman-teman semua nih. Kelihatan ya? Kelihatan, Oke. Pak. Nah, ini adalah bayi baru lahir. Bayangkan ini adalah Anda, seorang bayi yang baru lahir, lalu ucapkan, aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ayo ucapkan lagi. Nggak usah dibuka suaranya ya, mikrofonnya. Aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu anak hebat, aku menyesal, maafkan aku anak hebat, terima kasih. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu anak hebat, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih.
Aku mengasihimu cantik. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu anak ganteng. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu sayang. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. 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 Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu sayang. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Astagfirullahalazim. 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 Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. 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 Astagfirullahalazim. 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 Tarik nafas perlahan lewat mulut, keluarkan lewat hidung. Kebalik, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Mohon maaf, saya izin ke belakang dulu ya.
Kita cek. Bersendawa seperti mau muntah. Keluarin. Keluarin ya. Saya kepental 2 kali. Itu masalah sinyal ya. Alhamdulillah gambar ini sudah tidak berpengaruh, biasa aja. Bagus. Bagaimana cara terapinya kalau merasa tidak berharga, Pak? Ini lagi dikerjain. Ini lagi dikerjain. Awalnya pusing sekali, kemudian mual. Bagus. Kalau mual, muntahin ya. Kalau bisa muntahin, muntahin. Kalau enggak, ya terus aja praktekin. Masih nangis aja, Pak, teringat waktu melahirkan. Gak apa-apa. Sendawa dada panas. Oh, berarti ini belum beres nih. Teman-teman boleh praktek lagi ya. Kayak gitu. Jadi, terapi ini teman-teman semua berdasarkan luka batin Anda yang subjektif, Anda yang tahu. Kami tidak tahu. Sehingga pada saat Anda mempraktekkan terapi, jangan membandingkan dengan orang lain. Kok orang lain udah beres, aku belum. Dan jangan merasa bersalah karena itu. Sebab kita sedang membangun istana kita masing-masing. Kita sedang membangun ya diri masing-masing ya. Kayak gitu. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan sama orang lain. Pak, saya semakin intens sama ibu dan gambarnya berubah menjadi waktu ibu dimarahi sama bapak dan saya cuma menonton saja tanpa bisa membela ibu. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Nah, ini terapi bagian ini Mbak Iis ya. Gambar-gambar yang muncul, saya memakai pakaian bagus dan melakukan hal yang menyenangkan bersama anak-anak saya. Di akhir saya menjadi ratu. Oke, bagus. Saya masih nangis aja bayangin ibu lahirin saya dalam keadaan sulit juga. Nah ini di Ho'oponopono teman-teman semua. Jadi sebenarnya tanpa disadari kita tuh punya kesan-kesan tertentu, punya emosi-emosi tertentu terkait pengalaman yang pernah kita alami. Meskipun Anda tidak hadir dalam kelahiran Anda, dalam pengertian Anda tidak tahu, tapi sangat mungkin Anda dapat cerita dari orang tua Anda, dari kakak-kakak Anda, dari tetangga Anda, dari saudara Anda. Oh, waktu kamu dilahirkan tuh ibumu begini-begini. Nah, itu teman-teman semua cerita-cerita itu. Kayak gitu ya. Berganti dengan gambar anak bayi sendiri, Pak, pengen ketawa. Oke, bagus. Jadi teman-teman semua, rasa berharga itu sebenarnya rasa tidak berharga bukan muncul sekarang-sekarang, bahkan dari sejak Anda lahir sebenarnya. Sejak Anda dalam kandungan udah ngerasa nggak berharga, nggak sadar. Jadi terapinya seperti itu ya. Oke, itu contoh praktek Ho'oponopono. Kita lanjutkan sekarang. Nah, teman-teman semua, tadi ya. Jadi gambaran di pikiran ini, kalau seandainya dia negatif, maka dia bakal menjadi destinasi kita yang negatif. Maka praktekkan Ho'oponopono untuk menghapus gambaran negatif ini. Sampai kemudian hilang berganti gambar positif. Nah, sekarang saya mau ngasih kepada Anda sebuah hal yang lain ya teman-teman semua. Ingat, kenapa Ho'oponopono bisa kita ganti dengan istighfar? Nah, ini teman-teman semua. Jadi, gambaran ketika Anda istighfar, Anda kan sebenarnya mengucapkan ampuni aku. Ampuni aku, ya Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Versus gambaran dalam pikiran. Kayak gitu. Maka teman-teman semua ketika seseorang beristighfar sambil membayangkan gambaran dalam pikiran seolah-olah teman-teman semua, ampuni aku ya Allah, ini kayak berdamai ini dengan ini nih. Entah kenapa bisa jadi ada sebuah transaksi dalam pikiran yang kita nggak sempat analisa gitu ya. Seolah-olah ya Allah saya ridho, saya ikhlas, pokoknya ampuni saya gitu loh, seolah-olah. Maka sekali lagi istighfar bisa dipakai untuk melakukan terapi. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah kontrak yang terjadi adalah saya ikhlas. Oke, saya ikhlas. Nah, selain terapi, sampai di sini istighfar. Jadi istighfar bisa dipakai. Kemudian sholawat. Ketika saya mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka saya membayangkan ada Rasulullah di akhirat. Ya walaupun ini subjektif sekali lagi ya, Anda tolong jangan memprotes saya. Saya ngebayangin secara subjektif ada lelaki berjubah sedang duduk dan dia seperti saya pun mendekati dia gitu ya, mendekati
orang mulia itu dalam bayangan saya katakanlah Rasulullah, maka ketika muncul gambaran negatif, saya seolah-olah ingin bertukar. Oke, nggak apa-apa, pokoknya saya pengen ketemu Rasulullah. Sehingga ini jadi ikhlas lagi. Sholawat juga begitu ya. Jadi ikhlas lagi. Nah, dengan kata lain sebenarnya nggak mesti pakai ho'oponopono, bisa pakai istighfar, bisa pakai sholawat. Pak, saya masih nangis tapi karena saya kerja lanjut, saya memang tidak terlalu dekat dengan ibu, jadi hanya nangis saja, tidak tahu. Oke, nanti dipraktekin di rumah ya. Awal-awal nangis, kemudian gambar berganti dengan gambar ibu meninggalkan saya, kemudian dengan anak saya yang kedua masih bayi. Sesudah saya opono baru saya sendawa. Oke, bagus. Jadi teman-teman semua, pada saat Anda istighfar, pada saat Anda sholawat, gambarannya mesti diperjelas juga di pikiran. Dengan kata lain sebenarnya kesimpulannya, apapun zikir yang Anda pakai sebenarnya bisa dijadi terapi sepanjang sasaran gambarnya jelas. Paham? Sepanjang gambarannya jelas. Saya malah kepikiran papa menikah dengan mama saya sekarang, Pak. Itu kejadian sekitar 5 tahun 7 bulan. Ini saya belum pernah oponopono. Gambar ya udah gambar orang menikah aja, Mbak, di terapi ya. Nah, teman-teman semua, sebenarnya saya pengen lanjut lagi kepada pemahaman yang lain, teman-teman. Siapa di antara Anda yang merasa punya masalah? Merasa. Enggak apa-apa, ini subjektif. Subjektif. Saya punya masalah Pak dengan anak saya punya masalah dengan diri saya masalah dengan finansial saya. Anda boleh raise hand. Anda boleh raise hand. Wah, saya dapat Qur'annya ini lagi. Teman-teman, tar dulu saya nyari Qur'an dulu ya, mohon maaf. Saya nyari Qur'an dulu bentar. Oke, sekarang saya pengen nunjukin bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dengan Al-Quran ya. Karena sebenarnya polanya sama teman-teman semua. Saya justru belajar ini dari Ho'oponopono. Bahwa ada metode gambarnya diperjelas, lalu ucapkan kata-kata afirmasi, di mana gambar itu bakal hilang sendiri. Jadi kata kuncinya adalah gambar masalah Anda mesti jelas. Oke, ini contoh teman-teman semua. Kalau Anda ada Al-Quran, Anda boleh buka Al-Quran teman-teman. Ini surat Al-An'am.
Surat Al-An'am. Nah, surat Al-An'am ayat 13. Oke. Mohon maaf nih. Ini kemudian yang saya pakai teman-teman semua. Jadi ketika saya ngerasa ada sebuah masalah yang tidak bisa saya tangani, surat Al-An'am ayat 13. Al-An'am juz 7 ya Pak? Betul. Ayat 13. Oke, saya bacain ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samii'ul 'aliim. Artinya, dan miliknya lah segala apa yang ada di malam dan siang hari, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Teman-teman semua, ayat ini pendek, tapi ini saya baca berulang-ulang. Dan ketika saya berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memiliki siang dan malam. Jadi kalimat yeset, Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Oke. Engkaulah yang memiliki siang dan malam. Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya Allah, Engkau mendengar doa-doa hamba. Engkau mendengar rintihan hati hamba. Engkau mengetahui kesulitan-kesulitan hamba. Engkau mengetahui apa yang terbaik untuk hamba. Ya Allah, angkatlah. Paham ya teman-teman semua? Angkatlah kesulitan hamba, ya Allah. Lapangkanlah urusan hamba. Lapangkanlah rizki hamba. Jadi kita berdoa teman-teman semua dengan kalimat-kalimat Allah. Kenapa kita pakai kalimat Allah? Sebab sugestinya kuat. Bahkan sebenarnya sambil kita ngebayangin masalah kita, lalu baca ini berulang-ulang, lama-lama gambarnya berubah sendiri. Maka itu yang disebut dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan Allah dalam tulisan Allahnya, tapi mengingat kekuasaan-kekuasaan Allah, maka seolah-olah masalah kita juga akan selesai. Kayak gitu teman-teman semua. Ini contoh kasus bagaimana kita membereskan masalah-masalah kita dengan Al-Quran. Atau Anda tahu ayat kursi. Itu ayat kursi dibaca berulang-ulang sambil Anda bayangkan masalah Anda. Oke. Sambil Anda bayangkan masalah Anda, ayat kursi diulang-ulang. Nanti gambar berubah sendiri. Allah, sehingga sugesti Allahnya akan menggantikan sugesti masalah Anda. Sampai di sini paham teman-teman semua? Ada lagi ayat 32. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendegarau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Wah, ini saya kayak disindir banget ini. Jadi seolah-olah Tuhan itu berbicara kepada kita. Nah, Anda, Pak, saya agamanya bukan Islam, Pak. Gimana? Anda dengan cara itu, teman-teman semua. Ambil kitab suci Anda. Ambil kitab suci Anda, ambil ayat-ayat yang menurut Anda sangat berkesan. Bayangkan masalah Anda, lalu baca kitab suci itu berulang-ulang, sampai mensugesti diri Anda. Maka otomatis gambaran itu akan berubah di pikiran. Oke? Gambarannya akan berubah di pikiran teman-teman semua. Jadi ingat, yang disebut terapi pada hakikatnya adalah, ini nih, yang disebut terapi. Ingat teman-teman semua, ini adalah kita semua. Kita semua sedang ada dalam sebuah perjalanan dalam garis waktu. Dari waktu yang bernama dulu menuju waktu yang bernama nanti. Yang disebut dengan masalah pada hakikatnya adalah seluruh gambar dalam pikiran kita. Disinilah letak masalahnya. Gambar-gambar dalam pikiran kita lah masalahnya. Sebab ketika Anda mengatakan saya sedang mengalami masalah finansial, pada hakikatnya Anda tidak sedang, tapi Anda sudah mengalami masalah finansial. Sebab di masa berikutnya Anda tidak tahu apakah masalah finansial itu tetap akan Anda alami atau tidak. Benar?
Anda tidak tahu, 1 detik yang akan datang, Anda tidak tahu apakah Anda akan tetap mengalami masalah atau tidak. Benar nggak teman-teman? Jadi Benar. hakikat masalah adalah ada dalam pikiran Anda. Pikiran adalah imajinasi Anda. Jadi tugas Anda bukan mengubah keadaan, tetapi mengubah imajinasi. Tugas Anda bukan mengubah keadaan, tetapi mengubah imajinasi. Sebab ketika imajinasi Anda berubah, Anda akan mengakses gambar yang sesuai dengan imajinasi Anda. Contoh, Anda membayangkan ternyata ada duit di mana-mana, maka Anda akan mudah menemukan duit di mana-mana. Mohon diulang, Coach. Diulang dari Assalamualaikum pertama apa dari mana nih? Mbak Hani, buka suaranya Mbak Hani. Biar saya ngerti. Mbak Hani yang kurang pahamnya bagian mana Mbak Hani? Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Mbak Hani yang nggak pahamnya di mana? Yang barusan Coach, yang bahwa masalah tuh ada di pikiran gitu. Mbak Hani, mohon maaf rencananya meninggal mau kapan? Ya pengen panjang umur sehat Coach. Pengen panjang umur. Besok mau meninggal nggak? Jangan Coach. Jangan. Jangan apa nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, nggak bisa bilang jangan, bener nggak? Iya. Mbak Hani masih dapat nafas nggak besok? Nggak tahu. Nggak tahu. Hakikatnya nggak tahu ya Mbak ya, benar? Iya. Nah, ketika seseorang takut mati, ketakutan itu kan bukan karena dia lagi sakit, kemudian takut mati, habis kecelakaan dia takut mati. Takut itu kan karena ada di pikiran dia. Masalah itu dari pikiran dia sendiri. Sebab pada hakikatnya apakah dia yang lagi sakit akan sembuh besok? Wallahu alam bisawab. Apakah orang hidup akan mati besok? Wallahu alam bisawab. Ini adalah sebuah pengalaman baru. Yang akan datang akan menjadi pengalaman baru. Ini adalah sejarah. Oke? Yang akan datang pengalaman baru. Tetapi kemudian kenapa kok ini pola katakanlah pola bukit menyudut ini berulang ke masa depan? Karena dibawa oleh pikiran. Iya, Coach. Paham? Iya. Jadi menyelesaikan masalah adalah menyelesaikan pikiran Anda dulu. Oke. Silakan Anda tutup suara-suaranya ya. Nah, bagaimana kita kemudian, ini ada pertanyaan yang lucu lagi nih. Betul kok, barusan saya buka Al-Quran, ada duit dalam Al-Quran. Halo. Tolong selipin duit dalam Al-Quran berarti ya sebelumnya. Nah, Mbak Khoir, jadi caranya gimana? Caranya adalah dalam pikiran kita itu ada gambar. Jadi seolah-olah pikiran kita itu sebuah kertas gitu ya. Nah, ini ada gambar nih dalam pikiran kita tuh. Gambar ini suka kita bawa-bawa. Nah, gambar ini ketika negatif membuat kita melihat hal-hal negatif. Cara menghapus gambar ini dengan apa? Tadi Ho'oponopono, 2 istighfar. Yang ketiga baca Quran, baca kitab suci. Tapi yang makna-maknanya memang pas banget gitu loh. Yang makna-maknanya pas banget. Ini yang saya nemu mana ya? Tadi saya cari lagi. Kita buka sekarang. Coba Al-A'raf, tempat yang tinggi. Contoh ya, surat Al-A'raf ayat 8. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang beruntung.
Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang merugi dirinya sendiri. Karena mereka mencari ayat-ayat kami. Akhirnya sampai di sini teman-teman semua. Dalam situasi saya yang tidak menyenangkan, maka saya fokus untuk berbuat baik saja. Ini gara-gara ayat ini nih. Ini membuka kesadaran saya. Enggak mau saya misalkan gini, mau hutang nggak terbayar, kemudian saya sampai dimaki-maki sama orang, nauzubillahi min dzalik. Intinya adalah saya harus melakukan kebaikan. Kemudian ayat ke-10-nya teman-teman semua, ini luar biasa. Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya Allah. Jadi di bumi ini sudah ada sumber kehidupan. Nggak mungkin kekurangan, nggak mungkin. Baca aja tuh ayatnya berulang-ulang. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilam ma tashkurun. Jadi caranya adalah baca berulang-ulang ayatnya, resapi, sambil bayangin masalah kita. Nanti bakal berganti sendiri gambarnya teman-teman semua, kehapus sendiri. Saya tahu ini tuh dari Ho'oponopono. Dari Ho'oponopono. Oh, ternyata Ho'oponopono begitu. Bagaimana kalau pakai ini? Bagaimana kalau pakai ini? Tapi cara kerjanya sama. Difahami ya? Ada pertanyaan? Nah, kalau Anda lagi sakit, baca Quran. Baca sama artinya. Kayak gitu ya. Insya Allah Anda akan dapat, teman-teman semua, makna-makna. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau lagi sakit itu jangan, aku lagi sakit nggak bisa baca Quran, justru baca Quran. Bagi Anda yang Nasrani, baca kitab suci, Injil. Sesuai agama Anda lah. Ambil kata-kata yang bisa mensugesti diri Anda sendiri. Kenapa saya pakai Quran? Quran tuh sugestinya kuat banget. Kenapa? Itu kan keyakinan dasar. Kayak gitu ya, keyakinan dasar. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, surat Al-A'rafnya ayat berapa tadi, Pak? Al-A'raf. Ayat 10. Ayat 10. Kemudian sebelumnya yang saya baca ayat 8, ayat 9. Nah, ini kemudian ini di ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya teman-teman semua. Kan di ayat 10 tuh sungguh kami menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Di 11-nya dan sungguh telah kami ciptakan kamu menjadi kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Kemudian mereka pun sujud kecuali iblis, bla bla dan seterusnya ya. Allah berfirman, apakah yang menghalangi kamu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Oke, berarti ini udah sombong ya. Maka Allah berfirman, turunlah kamu dari surga. Nah, iblis menjawab, berilah aku penangguhan. Allah menjawab, benar, kamu termasuk diberi tangguh. Kemudian iblis mengatakan, aku pasti akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka depan, belakang, kiri, kanan. Engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan bersyukur. Jadi goals iblis itu membuat manusia kufur, tidak bersyukur. Kebayang teman-teman semua. Jadi nggak bersyukur teman-teman semua. Oke. Nah, maka kalau seseorang kufur nggak bersyukur berarti udah termakan godaan iblis. Caranya gimana berarti cara ngeluarinnya? Tadi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, sampai ngerasa lega. Jadi sebelum terapi, itu yang kemudian mendasari saya, sebelum terapi itu baca surat Al-Baqarah 3 hari, kemudian sekarang ditambahin lagi ada Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas ya. Kayak gitu. Nah, termasuk juga ketika kita ada prasangka-prasangka negatif dalam pikiran, bisa dihilangkan dengan baca Quran. Oke, dengan kitab suci. Anda yang mau nikah, waduh saya bingung Pak, nikah memang bagaimana gitu. Udah baca aja Quran. Tapi mesti dipahami artinya, semampu Anda aja. Jadi bukan sekedar baca Quran baca aja, tapi dibaca artinya semampunya aja ya. Karena kan untuk memahami tafsirnya juga nggak ngerti ya.
Oke, sampai di sini saya lihat chattingan lagi. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan pertama. Siapa yang sedang sakit? Nah, tadi kan saya nanya gitu ya, siapa yang sedang sakit? Pada akhirnya teman-teman semua, mirip dengan fenomena di sini. Anda sakit di masa lalu sampai detik ini, di detik berikutnya Anda tidak tahu. Maka teman-teman semua, bayangkan kondisi Anda sedang sakit di masa lalu itu, bisa Anda bayangkan kondisi Anda sedang terbujur kaku, misalkan ya sedang pakai selimut misal. Oke, kurang lebih kayak gini, ini apa lagi? Sedang pakai selimut, lalu Anda ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Atau Anda praktekkan, astagfirullahaladzim. Atau Anda zikir, dengan zikir-zikir yang Anda hafal, yang Anda sukai, yang Anda maknai. Kalau saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau saya ya. Pada saat sakit itu begitu teman-teman semua. Nanti pelan-pelan isi pikiran Anda akan berubah. Saya akui ini tidak instan. Tidak instan teman-teman semua. Nggak instan. Tapi begitu pikirannya mulai tenang, mulai nerima, mulai ikhlas, mulai ikhlas pasrah gitu ya. Sehingga si sakit tidak jadi isu lagi, maka pelan-pelan tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri dan di masa berikutnya sembuh. Jangan nanya kapan sembuhnya. Kalau Anda nanya kapan sembuhnya berarti Anda belum ikhlas. Belum nerima. Yang kedua, yang dibayangkan apa? Yang dibayangkan apa yang akan terjadi kalau seandainya Anda sakit-sakitan. Misal, kalau saya sakit-sakitan, saya nggak bisa nyari nafkah. Kalau saya nggak nyari nafkah, berarti saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak bisa makan, berarti saya bisa mati dong, Pak. Gitu kan. Atau saya bisa, malu lah, Pak, nggak ada duit mah. Misal, bisa dihina sama orang. Bayangkan berarti apa yang Anda anggap masalah itu. Bayangkan Anda dihina sama orang, lalu ho'oponopono. Bayangkan Anda sedang dimaki-maki sama orang karena nggak bisa bayar, lalu ho'oponopono. Bayangkan anak Anda dicemooh sama orang karena pakaiannya jelek, lalu ho'oponopono. Misal. Jadi yang dibayangkan adalah pengalaman Anda tentang sakitnya dan ketakutan Anda bila nggak sembuh-sembuh. Oke, ada dua. Nah, pakai terapinya pakai apa? Anda pakai istighfar, ho'oponopono, atau pakai baca Quran atau zikir-zikir yang Anda hafal. Oke. Clear, teman? Nggak bisa pup tiap hari. Oke. Mbak Iis. Mbak Iis, buka suaranya deh. Iya, Pak. Suka makan gorengan nggak? Gorengan 2 hari sekali, Pak. 2 hari sekali. Ini nih, tadi yang pertanyaannya kondisi diri sendiri kan ya? Iya. Oke. Jadi, gini, nggak bisa BAB itu salah satunya kekurangan serat. Jadi ganti dengan makanannya dengan sayur ya. Yang saya rekomendasikan untuk Anda, ini saya ngambil dari ini ya. Dari bukunya Hiromisinya, judulnya Enzim Awet Muda. Jadi wortel. Iya. Wortel sepertiga, tapi wortel yang masih bagus ya, masih muda. Wortel sepertiga. Kemudian sawi. Sawi antara 3 sampai 4 lembar lah, 3 sampai 4 lembar. Nah, sebenarnya ada 3 jenis ya, wortel, sawi, sama apa ya? Saya tuh lupa satu lagi tuh. Ada yang tahu nggak? Mbak Erna tahu nggak, Mbak Erna? Nah, Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Saya lupa ada. Nadit ini dipakai air 100 ml. Ini di blender semuanya, diminum tiap pagi. Itu fungsinya ngedetox. Sama apel, Pak Sofyan. Apel, bener apel. Aduh, alhamdulillah ada yang ngingetin. Apel tuh setengah kalau nggak salah. Kayak gitu ya. Di blend ini ya, fungsinya, Pak ya? di blender sama air 100 ml. Kalau dalam bukunya sih kanking water. Tapi kalau nggak ada air biasa aja. Apel hijau atau merah, Pak? Apel hijau. Apel hijau. Nah, ini teman-teman semua, ini bagi yang punya masa pencernaan, sampai dengan jam 12 siang Anda makannya buah atau minum air sampai dengan jam 12 siang. Oke, sampai dengan jam 12 siang. Nah, sampai dengan jam 5 sore, nah itu baru makan berat, tanda kutip makan berat. Oke, nanti lewat dari itu makannya buah atau air, minum air. Gitu ya. Untuk yang masalah pencernaan. Karena ini ngedetox.
Sip. Bisa buat bumil. Ya bisa. Bisa ibu hamil, bisa. Pak, berarti kalau perasaan masih marah jengkel atas perbuatan orang lain yang membuat kita sakit hati berarti belum beres. Iya, belum beres. Well, ya. Trihandayani, gimana? Ada pertanyaan? Iya Pak Sofian, Ya. maaf off cam. Ini saya masih untuk membedakan supaya saya tidak terafirmasi negatif, tapi kenyataannya kok beda gitu Pak. Terkait dengan asumsi anak saya kan kemarin tuh tadi juga masih batuk, yang pernah saya dengar gitu, yang saya dengar itu kan yang bikin batuk kan kadang coklat, minum hal-hal yang manis, kemudian ciki-ciki, nah kayak begitu gitu kan. Sedangkan si anak ini demen banget dengan makanan-makanan itu gitu kan. Nah saya pingin ini nanti jadi afirmasi apa enggak gitu, maksudnya saya bolehin, tapi berharap biar nggak batuk, tapi kenyataannya kok masih begitu gitu ya, mungkin ya karena memang perasaannya masih belum ini. Nah itu membedakannya gimana sih Pak antara biar menjadi afirmasi positif dia nggak begitu, Oke. apa memang harus saya larang makanannya, apa gimana gitu Pak Sofian? Tapi memang itu makanan nggak sehat, Bu. Iya, memang. Ini saya juga lagi berusaha untuk Jadi gini deh. mengafirmasi dia biar nggak mau makan Kalau makanan Anda, itu. kalau Trihandayani berani minum Baygon dan berafirmasi saya tetap sehat, berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Karena udah tahu ininya, Enggak. akibatnya. Tapi itu afirmasi loh. Minum Baygon bisa bikin mati, itu afirmasi loh. Ngerti nggak? Soalnya apa? Ada sahabat Nabi ketika datang ke Mesir, diterima sama Ratu Mesir. Ratu Mesir itu mengatakan begini, ini racun terkuat di negeri kami. Kalau orang menenggak segelas, dia bakal mati. Lalu si sahabat itu ngomong gini, nyawa di tangan Allah. Diminum sama dia. Kata dia itu nyawa di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki kematian seseorang, matilah dia. Kalau Allah tidak menghendaki kematian seseorang, maka dia tidak akan mati. Diminumlah dia. Dan ternyata enggak apa-apa. Sampai si ratu itu mengatakan, luar biasa dia, pasukan muslim kalau kayak gini semua, ngeri kita, katanya kan. Dan sahabat itu memang niatnya untuk berdakwah kepada si ratu itu. Sugestinya kuat banget. Tapi apakah kita berani minum Baygon? Enggak lah, enggak berani. Ngerti nggak? Sugesti kita nggak sekuat itu. Nah, jadi ada hubungan sebab akibat. Misalkan ada lagi nih, nyawa di tangan Allah. Kalau saya berdiri di atas rel kereta, ada kereta lewat, maka sekalipun saya hancur, saya nggak akan mati kalau Allah nggak mengizinkan. Misalkan gitu, kan nggak berani juga, benar nggak teman-teman? Nggak berani juga. Tetap aja ketika mau nyebrang mah lihat kiri kanan. Selama masih ada kendaraan, kita nggak akan lewat, benar? Kayak gitu. Nah, jadi makanan kayak misalkan makanan gula, makanan manis. Makanan gula itu bagus untuk makanan bakteri. Itu gula tuh. Jadi siapa yang ingin memelihara bakteri dalam tubuh, makanlah gula. Ngerti ya? Seneng tuh gula tuh, sama bakteri seneng. Berarti kalau seandainya kita ingin miara bakteri dalam tubuh, makanlah gula. Yang kedua, gula itu kalau dipanasin dia jadi karamel, mengeras. Ini saya nggak malu nih kalau ada dokter di sini. Aduh, mohon maaf ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak ciki. Ciki itu dicernanya gimana? Lama banget. Itu bukan makanan sebenarnya. Itu mohon maaf sampah ya. Jangan kasih makan anak sama ciki gitu loh. Nah, kenapa kok anak batuk? Batuk itu adalah proses mengeluarkan bakteri dari dalam ini. Makanya gitu, keluar tuh. Saking di sini banyak gitu loh. Kenapa kok di sini banyak? Karena kekebalan tubuhnya kurang. Paham? Kekebalan tubuhnya kurang. Coba kalau kekebalan tubuhnya meningkat. Jadi kekebalan tubuh dari mana? Dari asupan makanan. Kalau kita kurang memberikan makanan yang bernutrisi baik, kekebalan tubuhnya turun. Itu wajar. Bisa nggak kekebalan tubuhnya meningkat tapi dikasih makanannya yang makanan sampah? Bisa aja kalau afirmasinya kuat. Dengan sama tuh minum Baygon dengan. Cuma, walau saya sih nggak berani ya. Nah, saya aja pagi-pagi makan pisang. Nggak berani makan bakwan. Kayak gitu. Paham ya, Bu ya? Iya. Oke, sip. Ya karena memang kemarin masih makannya itu
hanya yang ya monoton itu saja gitu ya. Heeh. Kita udah siapin yang lain dia masih Nah, belum kalau saya mau afirmasi gitu. afirmasi ke anaknya suka sayur. Nah, suka buah itu afirmasinya ke anak. Iya. Jadi justru anak diafirmasikan untuk menyukai makanan yang sehat. Oke? Iya, iya. Ya, berarti Sip. intinya saya melarang ke ya ini Pak mengarahin supaya dia nggak mau jajannya ini yang kadang harus berjibaku. Bukan ngarahin, tapi anjurkan anak untuk untuk seimbang. Jadi gini, contoh nih. Anak pengen Indomie, bolehin nggak? Ya kadang masih boleh. Kalau saya bolehin. Syaratnya 1 bulan makan sayur. Nanti di akhir bulan kita makan Indomie. Ya. Paham? Paham. Kata siapa Indomie nggak boleh? Boleh, nak. Ayo makan Indomie. Ayo. Tapi ingat, kamu udah 30 hari makan sayur belum? Belum. Nggak bisa. Gitu. 30 hari makan sayur dulu. Walaupun boleh nggak diganti spaghetti? Boleh. Tapi 30 hari makan sayur. Kalau misalkan nggak makan sayur, nggak boleh. Gitu. Kenapa? Kasih tahu juga. Agar seimbang, nak. Indomie atau mie instan itu susah dicerna. Kalau misalkan numpuk di pencernaan, nggak keluar, itu jadi penyakit. Ibarat sampah nggak dibuang. Anak juga ngerti gitu loh. Iya. Gitu Baik, ya. Jadi Pak. jangan dilarang. Bolehin. Oke. Iya. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, teman-teman semua. Saya lihat chattingan lagi. Kayaknya chattingan aman deh. Pak, saya pernah dianalisa kesehatan sama Pak Sofyan melalui tanda tangan. Harus minum air putih yang banyak. Pas mulai minum banyak, BAK juga terus-terusan. Apakah wajar, Pak? Berarti kan buang sampah terus. Tinggal Mbak pilih Mbak Esti. Apakah Mbak Esti ikhlas sampahnya dibuang-buang terus? Sepanjang buang air kecilnya, buang air kecil. Itu kan buang air kecil terus-terusan. Bagus lah. Orang berarti kan dicuci itu di dalamnya. Kayak gitu ya. Proses mencuci. Berarti kalau sakit fisik selain Ho'oponopono istighfar juga ikhtiar dengan herbal kan, Pak? Iya, kalau saya sih melakukan itu. Itu seperti anak saya main game, suruh ngaji dulu jamnya sama dengan main game. Ya, itu juga. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman semua, selanjutnya terakhir. Teman-teman semua, pada saat Anda sakit, kadang kita sulit ngebayangin yang sakitnya. Nah, ngebayangin kondisi sakit. Contoh begini. Pak, pundak saya sakit. Bayangkan sakitnya. Itu agak ribet tuh. Ya udah, supaya masuk ke pikiran gimana? Pegang bagian yang sakitnya. Lalu ucapkan, saya terima ya Allah rasa sakit ini. Saya terima ya Allah saya rasa sakit ini. Saya ikhlas ya Allah dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Astagfirullahalazim. Atau aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Berulang-ulang sampai lega. Kepalanya sakit. Oke, misal. Astagfirullahalazim. Ucapkan dulu, ya Allah, saya terima rasa sakit ini. Saya ridho ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Astagfirullahalazim. Atau aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Sampai kapan? Sampai Anda lega dan sampai sakitnya hilang. Sampai rasa sakitnya hilang. Paham, saudara-saudara? Oke. Giginya sakit. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Baik. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sudahi sampai di sini. Kalau saya bilang sudahi, biasanya suka ada pertanyaan deh. Padahal kalau nggak ada, mah nggak usah mengada-ngada. Udah.
Sisa waktunya ngapain Pak? Anda praktek dulu Ho'oponopono yang tadi itu ya. Yang belum beres-beres. Oke, ada waktu tuh kan. Biasanya kan Pak, kita mau beres. tanya sebentar Pak, izin Pak. Tuh kan, ayo apa? Satu saja Pak. Heeh. Kalau kita itu masih sering terpengaruh ke orang yang kalau orang mengeluh bagaimana ke kita itu masih ada rasa marah, rasa jengkel itu bagaimana mengatasinya Pak? Bayangkan yang dikeluhkan lalu Ho'oponopono. Tapi kadang kalau saya selama ini mengalaminya kalau ada orang yang mengeluh seperti itu, mangkel, jengkel gitu Pak. Iya, bayangkan yang dikeluhkan lalu Ho'oponopono. Iya dah Pak, siap Pak. Terima Oke, kasih. sip. Pak, terima kasih. Saya sudah lega dengan ibu saya. Gambarnya berubah menjadi saling berpelukan dan cium saya terus hilang. Wih, bagus. Oke, sip teman-teman semua. Dan saya materi terakhir lagi nih saya kasih deh kepada Anda bonus. Teman-teman semua, ini materi cara untuk membuat diri Anda benar-benar ngerasa berdaya. Anda pernah ngelihat matahari, lalu ada sesosok tubuh yang bayangkan sesosok tubuh yang dari dalam tubuhnya itu disorot oleh matahari dari luar, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi matahari ini menyinari tubuhnya. Kemudian perlahan-lahan si matahari ini masuk ke dalam tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi bercahaya. Saat itulah ucapkan, aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Sip, teman-teman semua, silahkan screenshot. Jadi mataharinya masuk ke dalam diri Anda, tubuh Anda bercahaya, dan katakan aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, sampai benar-benar lega. Bahkan, biarkan gambarnya berubah menjadi apapun, silahkan saja, pokoknya sampai merasa lega. Baik teman-teman semua, itu saja yang terakhirnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Terima kasih juga teman-teman yang hadir di YouTube. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang benar hanya dari Allah saja, kalau ada yang salah murni dari saya pribadi. Astagfirullahalazim. Dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Oke. Terima kasih, Coach. Izin untuk